Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di permasalahan Al-Hadiyatu Wasitun, di permasalahan yang ke-61, yakni at-takdzibu bil haq. Perilaku orang jahiliyah itu mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran. Lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Permasalahan yang ke-61, at-takdzibu bil haq. Maknanya yakdzibuna 'alal haqqi wa yukadzibuna bil haqqi. Jadi dua. Pertama, berdusta atas nama kebenaran. Satu ini sudah parah ya. Kalau seseorang mengatakan ini kebenaran, sementara bukan dari kebenaran. Ini syariat Allah, sementara bukan syariat Allah. Ini datang dari sisi Allah, sementara bukan datang dari sisi Allah. Itu sudah merupakan kerusakan. Yang keduanya, yukadzibuna bil haq. Kebenaran yang datang mereka dustakan. Jadi dua perkara. Ketika mereka berdusta atas nama kebenaran, ala rabbil alamin, atas nama Rabb semesta alam. Bohong, kemarin disampaikan, kepada sesama manusia saja itu sudah dosa besar. Apalagi bohong atas nama Allah. Itu keras. Kemudian yukadzibuna bil haq, mendustakan kebenaran, alladzi ja'ahu minallahi tabaraka wa ta'ala. Mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yajhadunahu wa la yu'minuna bihi. Mereka ingkari, mereka tidak imani. Sehingga kata Syekh, jama'u baina sau'ataini fi babit takdzib. Mereka mengumpulkan dua kejelekan dalam bab kebohongan. Ini perangai orang jahiliyah. Ini perangai orang jahiliyah. Ini saudaraku yang saya hormati berbahaya sekali. Menunjukkan amat jeleknya. Kalau bahasa para ulama, korma jelek, timbangan curang. Kalau orang sudah jual korma kualitasnya buruk, tapi dia katakan ini kualitas baik, tambahkan lagi menimbangnya curang. Barang elek, curang lagi. Ini mengumpulkan dua perkara yang buruk. Pertama, berdusta atas nama Allah. Binisbati al-adyanil fasidatil batilati hum alaiha ilallahi azza wa jalla. Berdusta atas Allah itu menisbatkan agama-agama rusak, batil yang mereka lakukan kepada Allah. Yang kedua, at-takdzibu bima ja'ahu minallahi yukadzibuna bihi. Mendustakan apa yang datang kepada mereka dari Allah. Jadi enggak diimani. Jadi tidak diimani. Jadi dua tadi, mendustakan kebenaran yang datang,
mengadakan kebohongan atas Allah berkaitan dengan kebatilan yang mereka lakukan. Ini jahiliyah. Apa ada di masa sekarang? Orang-orang yang memiliki perangai jahiliyah dengan mengumpulkan dua kebohongan itu. Ternyata ada itu. Ternyata ada. Datang kepada mereka hadis Nabi SAW. Datang kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat penafsirannya yang benar. Hadis sahih, penjelasannya gamblang. Mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya. Tapi sesuatu yang mereka lakukan yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka nisbatkan ini bagian agama. Kayak orang yang ngagung-agungkan kuburan itu. Coba bawakan kepada mereka dalil. Larangan bangun kubur. Bawakan dalil larangan menjadikan kuburan sebagai aid dikunjungi pada waktu dan musim tertentu. Mereka nggak percaya itu. Saya pernah malah, apa kata mereka? Kui hadise wong Wahabi. Loh, hadis kok ada Wahabi, ada enggak? Kalau seorang orang yang tawadhu, harusnya hadisnya itu dicek. Benar apa salah? Benar apa salah? Sahih apa enggak? Pemahamannya bagaimana? Mereka malah dustakan. Tapi amalan mereka yang jelas wasilah syirik atau bahkan sudah merupakan bentuk kesyirikan, menyelisih petunjuk Nabi. Apa kata mereka? Ini merupakan syariat Islam. Merupakan syariat Islam. Dan sekarang sudah sampai tingkatan fisik itu. Jadi kalau orang berani menyebutkan kesalahan mereka di tengah-tengah mereka yang mereka mayoritas, sudah digebuki. Kalau perlu menurut mereka mungkin bukan hanya digebuki. Jamaah yang saya hormati, itu perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah, jangan kaget. Ternyata nanti juga akan ada orang-orang yang seperti itu. Yang benar dianggap dusta, tapi yang dusta disandarkan kepada kebenaran. Permasalahan yang ke-61. Permasalahan yang ke-Atsaniyatu wasitun 62. Kaunuhum idza ghalabu bil hujjah faza'u ila syakwalil muluk. Keberadaan mereka ketika mereka kalah dengan hujjah. Diskusi, dalilnya kalah. Dalilnya kalah. Tidak bisa membantah kebenaran yang datang dari ahlul haq. Faza'u ila syakwalil muluk. Mereka mengaduh kepada penguasa, kepada raja. Ya, kepada raja. Sebagaimana ucapan mereka, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Hei, Fir'aun, kamu biarkan Musa dan kaumnya mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ketika hujah sudah kalah, dalil kalah. Kan nanti ciri-ciri ya, termasuk perangai orang jahiliyah. Kalah dalil, otot. Kalau kalah dalil, otot. Kalah dalil, lapor penguasa. Lapor penguasa. Nanti kita terangkan, ternyata ini juga diwarisi oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah juga begitu. Kalah dalil, wah keprui wae. Loh, kalah dalil kok keprui. Harusnya kalau dalilnya kalah, lemah. Astagfirullah, saya bertobat. Kembali kepada kebenaran. Kalau enggak seperti itu, lapor penguasa. Lapor kepada penguasa. Lihat penjelasan dari Syekh. Hada min tarikihi. Ahlil jahiliyati wa min masalikil muflisin minal hujaji wal barahini. Ini jalannya orang-orang jahiliyah dan ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang muflis, bangkrut dari dalil. Gak punya hujah. Gak punya hujah. Lahum masaliku katsiratun minha. Hadal maslakul ladzi takaraha al-musannifu. Mereka itu punya jalan yang banyak.
Tadi kita sebutkan, kalah dalil, otot. Kalah dalil, otot. Nah, di antara jalan mereka itu adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Lapor kepada penguasa. Dekat-dekat kepada penguasa. Dengan mengatakan, ya, lam yastati'u muqawamata hujatin bihujatin wa burhanin biburhanin. Yalji'una ila sakwalil muluk. Ketika sudah nggak mampu melawan dalil dengan dalil. Ahlussunnah itu kan pendalilannya Masya Allah. Ayatnya jelas. Hadisnya jelas. Ya. Ketika mereka sudah nggak mampu, mereka bersandar mengadu kepada penguasa. Apa yang mereka lakukan? Ya'tuna ilal malik wa yaquluna lahu ya fulan inna fulan yas'ali itohati bimulkika. Mereka datang kepada raja dengan mengatakan fulan itu berusaha untuk merusakkan kekuasaan. Kalau bahasa sekarang merongrong kekuasaanmu. Laporannya seperti itu. Coba kalau raja dilapuri ada orang yang katanya merongrong kekuasaannya. Wah, emosi. Namanya raja. Raja itu yang paling takut kan kekuasaannya kalah, jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhattitu li ayyakuna huwal malik. Ini sudah merencanakan agar dia itu yang menjadi raja. Jadi bukan hanya merongrong, tapi pengen menggulingkan kamu, kemudian menjadi pengganti. Wahakada yulfiku nabi asya'a. Demikian pula mereka itu bohong dengan dihias-hiasi. Sangat banyak. Mengadakan kebohongan-kebohongan min ajli ayyatasallatul maliku alaihi. Tujuannya apa? Supaya penguasa itu nanti menangkap, menguasai orang tersebut. Wes. Itu perilaku orang jahiliyah. Jalan dari jalan orang jahiliyah. Jamaah hormati, sampai nanti dalam ayat atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi? Laporannya kayak gitu. Padahal raja itu kadang siapa yang lapor? Kalau bahasa orang sekarang, sopo sing BCI, wah sudah. Kalau pembisiknya jahat, jadi elek itu. Makanya bitonah, teman akrab penguasa itu penting sekali. Wongnya apik, ya iya ning koncone. Pembisiknya rusak. Orangnya biasa, tapi pembisiknya misalkan orang yang baik, bisa pengaruh itu. Jamaah hormati, seperti itu. Perangnya orang-orang jahiliyah. Jadi dengan tuduhan kamu biarkan hakada seperti ini. Yusiduna wa ya'thauna fil ardi fasada. Membikin kerusakan, membikin kejahatan di muka bumi. Hatta milki kalladhi anta alaihi yatadarraru min hadal fasadil ladhi hum yas'auna fi. Setelah itu diomongi sampai kekuasaanmu yang kamu berada di atasnya itu terancam. Ini yang mbok tok nih, wah, mengancam kekuasaan kamu. Mengancam kekuasaan kamu. Saudara yang saya hormati? Iya. Dengan mengatakan kamu biarkan Musa. Sampai kapan kamu biarkan Musa? Tujuannya yuharridunal muluka hatta yatasallatu ala ahlil haq. Jadi mereka mengobarkan amarah kepada penguasa-penguasa. Ben muntab bahasa kita. Setelah itu nanti, oh penguasa turun tangan, cekeli. Ini perilaku orang jahiliyah. Apa ada di masa sekarang? Banyak. Termasuk di masa sekarang kan modelnya begitu. Ketika dalil kalah, hujah kalah, lapor. Ini aliran bukan dari bangsa kita. Ini Arab ini. Ya. Dilapor ke. Ini mengancam keutuhan NKRI katanya. Mengancam keutuhan NKRI. Bahasanya itu sangar-sangar itu. Ya. Ini memecah belah persatuan katanya.
laporannya kepada penguasa. Bikin aturan untuk membubarkan. Berapa tahun yang lalu kan begitu. Ini dakwah salaf ini harus ada undang-undang bubarkan mereka. Lah bubarno. Lah dakwah salaf itu apa ormas? Arep bubarke pimpinane sapa enggak ada. Ya. Kan dakwah salaf itu dakwah sifat mengajak kepada pemahaman para salaf. Bingung dhewe akhirnya. Apalagi melihat perkembangan, kok malah banyak yang menerima dakwah salaf. Hujah mereka kalah, akhirnya mereka ngadu kepada penguasa. Itu sudah perilaku orang-orang jahiliyah. Rasa gumun. Bahkan penulis kasih contoh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kana min du'atil haqqi wa a'immatil huda. Beliau ini termasuk dai kebenaran, imam yang di atas hidayah. Falamma aziza kusumuhu min ahlil bid'ah wa ahlid dhalali wa ahlil batil an muqawamatil hujajillati ma'ahu salaku hadi tariqata. Ketika lawannya, jadi lawan yang ini, lawan dari dakwah beliau, dari kalangan ahli bid'ah, pengikut kesesatan, pengikut kebatilan, mereka ajizaan, lemah, nggak mampu. Nggak mampu untuk menghadapi hujah yang bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lah piye? Ayatnya jelas. Tafsirnya jelas. Hadisnya jelas. Sahih, penjelasannya gamblang. Leh harap nolak piye? Leh harap nolak gimana? Ketika mereka sudah kalah, nggak mampu melawan hujahnya, mereka menempuh jalan ini. Dhahabu ilal wali wa qalu, mereka datang kepada penguasa dengan mengatakan, lahu muftarin wa kadibin. Mereka mengucapkan tentang Syekhul Islam Taimiyah ucapan yang diada-adakan, kebohongan. Dengan mengatakan annal imama ibna Taimiyah rahimahullah ta'ala yuhattitu ayyakuna huwal wali. Oh, ini itu sudah memiliki program rencana. Apa rencananya? Supaya dia yang jadi pemimpin. Padahal apa ada dakwah salaf kok rakus kepada kekuasaan? Enggak. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu bribe-bribe gitu. Golek pengikut, begitu pengikutnya akeh nyalon. Oh, tribakne ya. Dakwah salaf enggak kok. Enggak ada. Enggak rakus kepada kekuasaan. Jamaah hormati, dituduhkan kepada Syekhul Islam Taimiyah dengan mengatakan ini sudah merencanakan supaya dia menjadi pemimpin. Antakuna al-wilayatul lahu. Supaya kekuasaan itu menjadi milik beliau. Wa ila mata tatrukuhu. Sampai kapan kamu biarkan? Akhirnya faqamal wali wastada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya penguasa ketika itu memanggil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa ahada yusailuhu wa yuhaqqiqu ma'ahu fi hadzal maudu'i. Ini kalau penguasa baik. Begitu penguasa baik, biasanya dipanggil, setelah dipanggil itu ditanya. Dipastikan apa benar? Ya, tuduhan-tuduhan itu katanya kamu bikin makar, merencanakan untuk merebut kekuasaan. Apa benar? Faqala lahu Syekhul Islam Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu berkata kepada penguasa itu dengan mengatakan dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang kokoh, dengan suara yang alin, lantang. Ini harusnya pengikut kebenaran itu tenang, berwibawa, hatinya kokoh, suaranya lantang. Kemudian didengar oleh kebanyakan dari orang yang hadir di situ. Ana af'alu dzalika, wallahi, aku lakukan itu. Kalian tuduh aku punya makar rencana menggulingkan kekuasaan karena pengen jadi penguasa. Aku ingin lakukan itu. Inna milkaka wa milkal mughil
la yusawi indi falsin. Sesungguhnya kekuasaanmu dan kekuasaan orang-orang yang dengki itu enggak sebanding dengan di sisiku. Falisin, saya buka terjemahan Falisin itu 2 sen. Lah, rong sen. Cuman sesuatu yang remeh. Enggak ada kok. Iya. Jamaah hormati, enggak ada nilainya kekuasaan kalian. Fatabas sama sultanu lidzalika wa ajabahu fi muqabalatihi bima auqallahu lahu fi qalbi minal haibatil adimati innaka wallahi lasadiqun. Lalu penguasa itu tersenyum dan memberikan jawaban ya dengan mengatakan yang jawabannya itu sudah Allah taruh dalam hati penguasa itu pengagungan yang luar biasa kepada Syaikhul Islam Taimiyah, berwibawa dengan mengatakan sesungguhnya engkau demi Allah, engkau benar. Engkau benar. Tapi kalau penguasanya baik, tapi kalau penguasanya ya apa bahasanya? Boneka. Kalau penguasanya itu hanya sekedar dijadikan alat oleh orang-orang jahat, langsung gue penjara itu, pateni itu. Berangus. Tapi kalau penguasa yang tadi yang kita sampaikan, Masya Allah penguasa yang baik, pasti ngomongnya seperti itu dicek, bener apa ora? Tapi lihat, Syaikhul Islam Taimiyah luar biasa. Tenang, berwibawa, suaranya lantang. Dengan mengatakan kekuasaanmu dan kekuasaan para pendengki. Kalau bahasa kita, kekuasaanmu dengan kekuasaan para sengkuni. Itu dibandingkan dengan apa yang kau miliki. 2 sen gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Jamaah yang hormati, langsung penguasa itu tersenyum memberikan jawaban, demi Allah kamu benar. Wa innal ladzi wa syai'un bika ilayya kadhib. Dan sesungguhnya yang sesuatu dituduhkan kepadamu bohong. Rajulun ma'rufun bil ilmi wal istighalu bid da'wati ila Allah wa bit ta'limi wa la yufakiru aslan wa la yahtur fi balihi mithla hadal umuri. Seseorang yang dikenal dengan memiliki ilmu. Orang kalau punya ilmu, sibuk dakwah kepada Allah, sibuk ngajar, tidak terpikir secara asal, tidak terbesit, semisal perkara seperti ini. Piye pengen jadi bupati? Ora. Itu kalau orang mendalam keilmuannya. Enggak mikir seperti itu, Pak. Pikirannya bagaimana? Pikirannya menyebarkan ilmu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang menjadi baik. Supaya orang menjadi baik. Enggak kepikiran seperti hal yang disebutkan. Bagaimana mungkin orang berilmu kok berpikir seperti itu? Sementara ilmu itu salah satu buahnya melahirkan sifat qanaah. Nerimo. Salah satu buahnya melahirkan sifat qanaah. Kalau kekuasaan, wah kekuasaan itu sudah bergelimang dengan perkara-perkara yang nikmat. Dengan perkara-perkara yang nikmat. Jamaah yang hormati, demikian. Syahid an hadza min taraiki allati yaslukuha ahlul batil wa ahlud dhalal. Syahidnya adalah ini jalan yang ditempuh oleh ahlul batil, ahlud dhalal. Jadi kalau mereka kalah dalil, mereka al-faza'u ilal muluk bisaqwa ilaihim wa talsiki tuhmi al-iftira'ati ala ahlil haq. Mereka langsung mengadu kepada penguasa, kemudian melekatkan tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan atas pengikut kebenaran. Atas pengikut kebenaran. Dan ini nyata. Nyata di masa sekarang pun juga begitu. Kalau kalah dalil, sudah. Nyedak-nyedak kepada penguasa. SBCI itu Bubarno itu. Itu mengancam keutuhan NKRI katanya. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang lain. Itu enggak toleran. Jadi sira toleran itu siapa tuh? Ya, siapa coba? Ahlussunnah wal Jamaah, dakwahnya penuh kasih sayang, kelembutan. Fisik enggak. Ya, karena fisik itu haknya penguasa. Justru mereka itu katanya
kita saling menghormati perbedaan, kita saling menghargai perbedaan. Kecuali perbedaan dengan dakwah salaf. Liyane itu dimaafkan. Tapi kalau dengan salaf, enggak. Lu jane sapa sing elek? Tapi enggak usah heran. Seperti itulah perilaku orang-orang yang di atas kebatilan. Ini permasalahan yang ke-62. 63. Ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayat. Tuduhan mereka kepada pengikut kebenaran itu membikin kerusakan di muka bumi. Membikin kerusakan di muka bumi. Yakni tuduhan mereka kepada du'atal haqqi. Dai-dai kebenaran dari para nabi, pengikut para nabi, dai-dai kebenaran. Itu dengan tuduhan membikin kerusakan di muka bumi. Ini jalan alul batil. Jadi mereka menuduh alul haq membikin kerusakan di muka bumi. Ayatnya tadi sudah kita baca. Mereka mengatakan kamu biarkan Musa dan kaumnya itu bikin kerusakan di muka bumi. Padahal yang bersama Musa dan kaumnya apa? Kebenaran, petunjuk. Padahal yang membuat kerusakan di muka bumi itu mereka sendiri. Itu perilaku orang jahiliyah. Sama seperti orang munafik. Orang munafik itu menuduh orang yang beriman bikin kerusakan. Tapi kemunafikan mereka hiasi innama nahnu muslihun. Kami yang membuat perbaikan. Ya, kami yang membuat perbaikan. Ini hampir mirip dengan poin sebelumnya. Yang batil dihias-hias seakan benar, yang benar difitnah, dituduh dengan kerusakan-kerusakan. Walihada bil muqabil lama sa'a fir'aunu linaqdi ma ja'a bi Musa. Mada qala linnas? Coba, ini sekedar perbandingan. Ketika Fir'aun berupaya untuk membatalkan apa yang dibawa oleh Musa. Apa ucapan Fir'aun kepada manusia? Ma urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku perlihatkan kepada kalian kecuali apa yang aku lihat. Nah ini kalau pertimbanganku ya, itu dengan, kalau wong kebatilan kan sombong. Kecerdasan akalku, pengalamanku. Ini sing tak sampai ke. Yang kedua, apa ucapannya? Tidaklah aku tunjuki kalian kecuali jalan yang lurus. Aku ya guru ngandani, sangertiku. Iya. Ini aku ya pengennya, kowe iki ape, dunia akhirat lah. Bahasanya ya. Alus, nyenengke gitu. Padahal, jamaah yang hormati, pertimbangan yang paling baik, pertimbangan siapa? Para nabi. Karena pertimbangannya di atas bimbingan wahyu. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalannya para nabi. Tapi mereka tuduh jalan para nabi, itu jalan kerusakan di muka bumi. Ini ucapan Fir'aun. La ahdikum ila sabila alladhi huwal ifsad alladhi alai Musa. Tidaklah aku menunjuki kalian ke jalan yang rusak sebagaimana yang Musa berada di atasnya. Tapi ke jalan yang lurus. Kalimatun fid dohir jamilatun. Kalimat yang dohirnya baik. Kayak iblis ya. Iblis ketika menggoda Nabiullah Adam, ya kami ini hanya sekedar memberikan nasihat. Wah, kita itu tulus semen. Teribadin jelomprongke. Kelihatannya tulus, tapi ternyata menjerumuskan. Kalimat ini dohirnya jamilatun. Lakinnaha tahmilul kufra wal batil. Memuat kekufuran dan kebatilan. Memuat kekufuran dan kebatilan. Dan ini jalannya alul batil. Yulami'una syai'alladhi yada'una ilaihi wa yasifuna bisifatil jamilati hatta yukbala. Jadi mereka hias. Hiasannya itu dengan warna-warni. Sehingga orang terkesima, terpukau. Ya. Yang mereka serukan itu disifati dengan sifat-sifat yang bagus. Coba sekarang. Kalau kita kembali masa sekarang. Nguriri kubur. Apa bahasanya? Ini cinta kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, jingrak-jingrak, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Apa itu?
ini merupakan cinta kepada Rasul. Bahasane wah wis luar biasa. Ya, haul sing rame itu, apa kata dia? Ini keberkahan. Sampai bakul gorengan saja bar acara itu langsung kredit motor. Kredit motor padha wae ya. Badine kata dia. Saudara yang saya hormati, dihias-hias, disifati dengan sifat yang baik. Hatta yukbala ben ditampa. Supaya diterima. Ya. Demikian pula yaqauna fi alil haqqi kadiba waftira'at. Mereka jatuhkan pengikut kebenaran dengan kebohongan supaya manusia lari dari mereka. Mau keras itu. Wah itu sing dadi ini perpecahan itu ya itu. Padahal perpecahan itu sumbernya apa? Bukan dalil, penyelisihan. Tidaklah dua orang yang tadinya bersama kemudian berpisah kecuali sumbernya kemaksiatan. Goro-goro ketekan gue saya masjidku itu jamaah sudoy. Iya. Sing senenge ndonga teng kuburan wegang. Pindah nggon. Lah kok malah yang disalahkan yang mengingatkan kebenaran. Saudara yang saya hormati, dituduh sebagai pemecah belah membuat kerusakan. Tapi mereka sifati, nah kita ini yang adem, saling ngomong. Jadi nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting podo njogone, ya. Ini poin yang ke-63. Hati-hati. Saya hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-64. Allah Ta'ala. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.